كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita langsung saja ya. Ayyakuna amilan ya, adabnya seorang guru selanjutnya adalah ayyakuna amilan bi ilmihi. Hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Fala yukadzibu qawluhu fi'lahu. Bukanlah begitu ya. Hal ini sangat penting bagi seorang guru ya. Yudraku bil basairi. Bisa diketahui dengan mata hati. Yang bisa mengetahui ilmu itu hanya hati kita. Jadi kalau orang umum, orang awam itu tidak akan bisa melihat ilmu kita. Wal amala, sedangkan amal yudraku bil absar, bisa dilihat dengan mata. Makanya kalau sudah dianggap sebagai seorang guru, sebagai seorang panutan, itu sangat penting dalam segi amalnya, perbuatannya itu sangat penting. Dikarenakan apa? Dikarenakan masyarakat itu lebih melihat perbuatan ya, karena nggak bisa melihat ilmu ya. Ilmu kita seperti apa kan nggak bisa melihat. Nah, begitu ya. Yang dilihat itu perbuatannya. Oh, perbuatannya begini, ditiru biasanya begitu. Terutama bagi anak-anak. Fa idza khalafal amalu al ilma. Jika amalnya berbeda dengan ilmunya, muni'ar rusya, maka dia akan terhalang dari kebenaran. Wa kullu man tanawala syai'an, setiap orang yang mengambil sesuatu, melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu. Wa qala linnas, tetapi dia mengatakan kepada orang lain, la tatana waluhu, kamu jangan lakukan. Padahal dia melakukan tapi melarang orang lain, kamu jangan melakukan. Fa innahu summun muhlikun. Hal seperti ini adalah summun, racun yang mematikan. Sakhiran nasu bihi, yang akan menjadi bahan tertawaan orang lain ya. Wattahamuhu, dan mencurigainya ya malam. Wa masalul muallimil mursyidi, perumpamaan pengajar yang membimbing ya, membimbing orang yang atau membimbing para siswanya.
minal mustarsyidin, dari orang yang mendapatkan bimbingan. Masalun naksi itu seperti perumpamaannya ukiran, ya, mengukir atau menggores. Ukiran minat ini dari tanah, maksudnya tanahnya yang digores, dibentuk. Wadzilli minal udi, seperti bayang-bayang minal udi dari kayu. Fakaifa yantaqisu at-tinu, bagaimana mungkin tanah liat ini bisa terukir, tergores atau didesain, nah gitu. Bima la naqsya fihi, dengan sesuatu yang tidak bisa membekas di dalamnya. Wa mata istawa wa mata stawa dhillu, dan kapan akan menjadi lurus adillu, bayang-bayang, wal udu a'waju, sedangkan kayu tersebut bengkok. Ya, maksudnya mengumpamakan, ya, menggambarkan seorang muallim, orang yang mengajar, orang yang membimbing di hadapan orang yang dibimbing, itu seperti laksana membentuk karakter, ya, mengukir dalam diri pribadinya orang yang dibimbing, ya, mustarsyidin. Atau mengumpamakan pembimbing tersebut seperti seperti sebuah kayu, laksana kayu. Guru tersebut seperti kayu. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu bisa menjadi lurus kalau kayunya bengkok? Artinya kalau pengen siswanya itu lurus, maka gurunya juga lurus, ya. Berarti siswa itu seperti apa? Seperti bayang-bayang, ya. Seperti bayang-bayang gurunya, ya, begitu, ya. Makanya ya dalam segi hal ini ya cukup berat, ya, begitu, ya. Dikarenakan guru harus harus menahan kesenangan, harus mengorbankan banyak kesenangan hawa nafsunya, begitu, ya. Ya, dalam hal ini cukup berat, ya. Karena menjadi panutan. Allah yamna'ahu irtifa'u mansibihi, tidak mencegahnya, ya, muallim atau pengajar tadi, seorang guru tadi, tidak mencegah dia irtifa'u mansibihi karena memiliki derajat yang tinggi. Misalnya seorang seorang presiden, nah, begitu, ya. Ya, jangan sampai nggak mau belajar kepada orang yang di bawahnya, ya. Pak Jokowi itu, ya, beritanya itu ketika sudah menjadi wali kota, ya, begitu, ya. Wali kota itu belajar membaca Al-Quran, ya, kepada seorang guru sak keluarga nih, ya, begitu, ya. Pak Jokowi. Wasuhuratihi, dan kemasyhurannya.
Ministifadati atau minastifadati ma la ya'rifuhu, dari mengambil faedah ilmu yang dia belum tahu. Kalau orang sangat cinta ilmu itu nggak peduli ya. Orang yang cinta ilmu malah karakternya orang mukmin. Al hikmatu dhallatul mu'min aynama wajadaha akhadha. Hikmah itu ya bagian dari ilmu. Ishabatul haqqi fil qawli wal amal. Gitu. Tepat dalam ucapan dan perbuatan, namanya hikmah. Hikmah itu laksana harta hilangnya orang mukmin. Dimanapun dia menemukan, maka dia mengambilnya. Dimanapun dia hikmah tersebut mendengar, entah dari muridnya sendiri atau orang yang lebih hina, sangat hina atau pengemis, dia mengambilnya, nggak peduli. Karena bagi orang mukmin itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau orang cinta ilmu itu nggak peduli ya, ilmu didapat dari mana. Berbeda kalau orang cintanya terhadap ilmu kurang, ya biasanya pilih-pilih. Oh saya nggak mau kalau nggak belajar dari Pak Ustadz yang itu, wah itu biasanya pilih-pilih. Hatta laukana mimman huwa dunahu, walaupun mengambil faedah dari orang yang di bawahnya. Fi sinin, dalam segi umurnya, au nasabin atau nasabnya. Nah, ini juga nggak benar ya, sebagian orang mengatakan belajar kepada satu habib bodoh itu lebih utama daripada 70 kali kiai yang alim. Nah, itu nggak benar ya, itu nggak ada dalilnya. Nah, kok bisa tahu ya? Zaman di masa lalu itu keturunannya Kanjeng Nabi, misalnya Muhammad Al-Bakir ya. Muhammad Al-Bakir itu suka ya, namanya sama dengan anak saya tapi nggak ada awalnya. Suka berkelana untuk mendengarkan hadis, nggak peduli dari siapapun dia mendengar ya, dari para sahabat termasuk Jabir bin Abdullah Al-Ansori ya, termasuk kan muridnya Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Nggak pilih-pilih, itu nggak ada seperti itu, aturan seperti itu ya. Au suhratin, atau kemasyhurannya. Faqad thabata fi shahih, telah betul-betul ada ya dalam kitab sahih ya, mungkin sahih Bukhari, sahih Muslim, riwayatu jama'atin minas sahabah, sekelompok sahabat meriwayatkan anit tabi'in, dari tabi'in. Jadi sahabat malah meriwayatkan dari tabi'in, karena yang dicari itu ilmunya ya, begitu. Selanjutnya, Allah yastahyiya, hendaknya muallim atau pengajar itu tidak malu. Minas su'ali, bertanya, amma la ya'lamu, sesuatu yang dia belum tahu. Jadi bertanya karena nggak tahu ini sesuatu yang buruk ya. Maksudnya dia malu untuk bertanya dari sesuatu yang dia tidak tahu, itu buruk. Bukan pada tempatnya ya. Kalau malu membuka aurat lah, ini bagus.
malu ya, bener ya, malu dari membuka aurat, lah itu bagus ya. Kan itu nanti mendorong dia untuk selalu menutupi aurat kan. Tapi kalau malu bertanya, lah ini nggak bagus ya. Malu bertanya dan malu belajar. Akhrajat Darimi, Al-Hafidh Ad-Darimi meriwayatkan fi sunanihi, dalam kitab sunannya ya, kitab Sunan Ad-Darimi, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, annahu qol, bahwa beliau Umar ibn Khattab berkata, marraqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Nah, ini bahasa apa ya, majas ini ya. Marraqqa wajhuhu, cara maknanya itu raqqa ya tipis, mukanya tipis. Maksudnya apa? Istahya, malu. Siapa yang malu? Raqqa wajhuhu itu malu maksudnya. Jadi ya meh podo karo di Indonesia kan, orang kalau dianggap muka tebal itu orang yang tidak punya malu kan. Oh, dia orang yang bermuka tebal, maksudnya kan nggak punya malu kan, begitu ya. Oleh tipis sih berarti malu kan, begitu ya. Raqqa ilmuhu, sedikit ilmunya. Orang yang malu belajar kepada orang yang tahu. Raqqa ilmuhu ay qalla ilmu, maka sedikit ilmunya, sedikit pengetahuannya. Jadi orang yang belajar ilmu itu harus betul-betul apa ya, ilmu bagaikan makanan yang lezat bagi dia lah, begitu. Dia sangat rakus ya. Itu nanti pasti akan memiliki banyak ilmu ya, walaupun banyak ilmu itu tidak menjamin orang paling mulia menurut Allah. Tapi dengan banyak ilmu itu ada keuntungannya, dia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Nah, lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Orang yang banyak pengalamannya, sekaligus banyak ilmunya, maka dia lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Karena tahu, oh kalau menghadapi ini berarti caranya begini, nah, begitu kan, tahu. Itu penting juga. Bukan hanya itu, orang yang banyak ilmu lebih banyak memiliki ketenangan hati, tidak bingung, tidak mengira-ngira. Nah, itu pentingnya. Adabuhu fi ta'limi, sekarang tata krama seorang guru dalam mengajar. Ayyu'at tiba tolabatahu, mendidik para siswanya, artinya membiasakan para siswanya. Alat tadriji, secara bertahap, sitik-sitik. Langsung ngomong akeh ya gak kuat ya. Bil ada bisaniyati, dengan tata krama yang mulia. Ya. Misalkan kalau memiliki murid yang masih apa ya, masih SD ya, begitu. Biasanya cara di SD kan biasanya kalau masih SD itu kan sama orang tua zaman sekarang ya, terutama zaman sekarang itu kurang baik ya, memperlakukan orang tuanya kurang baik. Mak, jupuknya sego, oh, seperti itu, hal seperti biasa ya, sambil HP-an begini, nah, begitu. Jadi gimana caranya ya, biar nanti orang tuanya senang, pas ketika ngaji dipesani, ditanya, kamu kalau pulang ini biasanya kan bertemu dengan orang tua, dengan ibu dan ayah, itu cium tangan gak? Biasanya kan enggak, begitu ya. Maka kita suruh cium tangan. Nanti biasanya orang tuanya kan senang. Anakku kok berubah ya, kok malah cium tangan lah, begitu ya. Enggak usah langsung semuanya ya.
Nanti kalau memang sudah biasa cium tangan, ditanya lagi. Biasanya yang cewek, misalkan, kamu biasa nyapu nggak kalau pagi hari? Nggak, ya sekarang nyapu. Wah, begitu ya, sedikit. Nanti nyapu. Biasanya orang tuanya seneng loh. Kok malah anakku nyapu ya sekarang itu? Padahal gak tak kongkon lah begitu ya. Karena nanti yang nyuruh gurunya itu kan lebih manjur ya. Yang penting kewibawaannya masih terjaga, masih ada kewibawaan. Makanya guru itu memang harus menjaga kewibawaan supaya kata-katanya itu mancep, jelep. Tujuannya bukan untuk mengambil keuntungan, bukan ya. Kok sampean kok salah paham ya. Bukan, maksudnya untuk supaya mudah untuk namanya mendidik karakter ya, karakter itu tujuannya. Makanya diharuskan seorang murid itu jangan sampai mengetahui aibnya gurunya. Kenapa? Supaya wibawanya masih ada. Kalau wibawanya masih ada, nanti kata-katanya itu mudah untuk membentuk karakter. Coba kalau gurunya sudah bukan sesuatu yang diagungkan ya. Alah, omongannya mendal kabeh ya begitu ya. Mantul kabeh. Ya misalkan ada seorang guru menikahi santriwatinya ya. Ini contoh ya. Seorang guru pas ketika menjadi guru kan santriwatinya kan nurut ya. Oh ya, digini-gini kan nurut. Tapi kalau sudah menjadi istri, kira-kira nurut nggak? Nggak nurut. Karena istrinya sudah tahu kebusukan suaminya. Nggak mempan lah begitu ya. Nggak mempan. Itu hal yang sangat penting. Ini bukan saya saja yang ngomong begini ya. Termasuk Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan dalam kitab Tambihul Mughtarrin. Nah, itu beliau mengatakan orang yang paling sedikit mendapatkan manfaat dari akabirul ulama yang hebat-hebat itu siapa? Yang paling sedikit mendapatkan manfaat adalah istrinya dan anaknya. Gitu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Makanya sangat sedikit sekali anaknya kiai itu berhasil kalau dididik sendiri itu sedikit. Harus dididik orang lain. Nah, gitu. Harus dititipkan orang lain. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kan juga begitu. Padahal beliau orang al-alimul allamah ya, karyanya itu banyak. Bahkan seorang wali. Itu anaknya semuanya dititipkan kepada orang lain untuk diajari ngaji, ilmu agama seperti itu. Kalau sendiri biasanya gak mempan ya begitu ya. Tapi memang ada, tapi sedikit. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga menyebutkan ya. Ini memang berbeda dengan putra-putranya Al-Hafidz Taqiyuddin As-Subki. Nah, karena putranya semuanya itu menjadi ulama besar. Didikannya ayahnya sendiri, tapi jarang. Siapa? Mereka adalah Bahauddin Ahmad As-Subki. Beliau ahli ilmu balaghah. Mensyarai kitab Talkhisul Miftah, namanya kitabnya Arusul Afrah. Nah, gitu. Kemudian adiknya yang bernama Tajuddin As-Subki, ahli usul fikih, ya, penulis kitab Jam'ul Jawami dan lain sebagainya. Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga menyebutkan sebagian ulama yang berhasil mendidik anaknya menjadi seorang ulama besar, yaitu Sirajuddin Al-Bulkini. Sirajuddin Al-Bulkini, Umar bin Ruslan Al-Bulkini. Itu putranya sendiri, yang pertama yang paling tua namanya Jalaluddin Abdurrahman bin Umar Al-Bulkini. Itu juga menjadi seorang ulama besar. Kemudian adiknya yang bernama Sholih bin Umar Al-Bulkini ya, tapi jarang sekali ya begitu. Ini hal yang sangat penting. Kenapa kok seorang istri sama anaknya tidak bisa mengambil manfaat dari siapa? Dari ayahnya atau suaminya, walaupun suaminya itu atau ayahnya itu ulama besar. Karena apa? Dikarenakan kewibawaannya itu sudah hilang ya. Kenapa hilang ya? Karena sudah tahu kebusukannya begitu ya.
tahu kekurangannya begitu ya, bukan kebusukan tapi tahu kekurangannya. Ya nanti bisa dicoba. Oh ya begitu ya. Kalau nanti ya begitu. Kalau saya kan sudah mencoba lah begitu ya. Karena istri saya itu kan murid saya sebelumnya gitu ya. Nurut ya, ketika masih statusnya menjadi guru itu sangat nurut. Tapi setelah statusnya berubah, ya berubah. Ya ini jangan disebarkan ya, nanti kalau dilihat. Ya saya kasih tahu aja ya begitu. Bahkan istri saya itu sadarnya itu bukan karena omongan saya sendiri. Gara-gara mendengar pidatonya Pak Anwar Zahid langsung sadar, minta maaf ke saya. Gara-gara apa? Mendengar pidatonya Pak Anwar Zahid tuh. Yo, kok bisa seperti itu ya? Jadi saya memang wis gak manjur ya, gak mempan. Jadi harus harus mengalah begitu otomatis ya. Harus mengalah dan berdoa. Ya menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu senjatanya para ulama agar anaknya soleh itu sing paling kuat itu hanya dengan berdoa ya. Sholat malam berdoa, mendoakan. Kalau hanya mengandalkan didikannya sendiri itu susah ya begitu. Berdoa, sholat malam, mendoakan orang tua, kakeknya, buyutnya seperti itu ya. Seperti yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, birru abaakum tabirrakum abanaukum. Berbuat baiklah kepada bapak-bapak kalian ya, bapak, kakeknya dan seterusnya. Tabirrakum abanaukum, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, akan menjadi anak yang baik. Nah, ya gimana caranya berbuat baik kepada orang tua kita ya? Kalau masih hidup ya kita berbakti. Kalau sudah meninggal ya kita doakan. Atau mungkin dengan menghadiahkan pahala bacaan surat Al-Fatihah atau surat Yasin ya, begitu ya. Bapak kita, kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, udek-udek siwur dan seterusnya. Ya, kalau hafal namanya, ini menurut sebagian kiai ini sangat manjur ya begitu, sangat manjur. Nah ini tadi caranya Pak, caranya mendidik seorang anak-anak yang masih dalam tahap pendidikan itu seperti itu. Jangan langsung disuruh semuanya. Oh kamu nanti kalau pulang ya kamu harus menyapu, setelah menyapu mencucikan baju orang tuanya. Lah ini nggak kuat nanti ya anak kecil. Harus pelan-pelan, suruh nyapu dulu. Kalau nanti sudah terbiasa, ditanya lagi misalkan kamu sering membantu orang tuamu masak enggak ya sekarang mulai membantu ya, begitu ya. Seperti itu. Yang laki-laki juga begitu ya begitu. Dengan pelan-pelan. Kalau sampean ini ya sudah besar ya, sudah tahu ya mana yang baik mana yang enggak baik ya, jadi tadriknya ini ya juga bisa sih, tapi kayaknya bukan tugas saya itu. Karena kurang wibawanya ya ke saya ini kan soalnya. Makanya kayak Syekh Abdullah Al-Haruri itu kan berhasil mendidik muridnya. Karena wibawanya kuat. Jadi sekali ngomong langsung mancep. Gitu. Wasyamil mardiyati, dan kebiasaan yang disukai oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Misalkan kalau makan dibiasakan untuk membaca basmalah gitu. Ayo basmalah dulu, pakai tangan kanan dulu. Wah ini biasanya anak kecil ya. Wal akhlaqi, dan akhlak. Wasidqi, jujur.
wa husnin niyati, dan niat yang baik. Nanti ini kan ya jangan disebar semuanya ya, gitu ya. Harus ada sebagian yang dihapus gitu ya. Bisa kan? Nanti kalau kelihatan waduh ya, gitu ya. Wa yujri tolabatahu, dan memperlakukan para siswanya mujara waladihi, seperti anaknya. Dikarenakan ya sebagian perkataan ulama ya, seperti itu. Al aba'u salasatun, ayah itu ada 3 ya, betul. Abun auladaka, seorang ayah yang membuat ibumu melahirkan kamu, begitu ya. Wa abun allamaka, ayah yang mengajarkanmu. Wa abun zawwajaka, ayah yang menikahkanmu dengan putrinya. Gitu. Jadi sebenarnya makanya kan kalau menantu itu kan nanti ketika sudah akad nikah walaupun belum melakukan hubungan suami istri, itu kan orang tuanya si istri atau orang tuanya suami kan langsung menjadi mahram kan, walaupun belum melakukan hubungan suami istri. Karena apa? Bagaikan sudah menjadi seperti seorang ayah ya. Tapi hal ini sangat jarang terjadi ya. Kayaknya tetap dianggap orang lain. Mungkin karena mencarinya sendiri-sendiri. Zaman sekarang kan goleki dewe-dewe, golek jodoh dewe-dewe. Lek zaman biyen dicarikan ya. Nah, dicarikan makanya kan bisa bisa akrab dengan orang tua. Karena kan dicarikan. Andai kan nanti anaknya ada masalah, itu nanti orang tua ikut membantu mendamaikannya gimana lah begitu. Kalau sekarang kan nyari sendiri-sendiri ya begitu ya. Ya memang kalau langsung daftar ke orang tua itu agak sulit ya, karena bocah saiki milian ya begitu ya, milian. Jarang yang nurut sama orang tua itu, jarang. Zaman biyen nurut ya. Maksudnya nganu ya, yang cewek gitu ya. Kalau yang cowok tetap nyari sendiri. Kalau zaman dulu. Zaman dulu itu wanita itu enggak nurut sama orang tua, asli nurut ya begitu ya. Tidak pernah ada saya sudah ya pernah bertanya-tanya seperti itu sama termasuk ibu tiri saya ya, ibu tiri saya. Dulu itu pas ketika menikah itu apakah ada perasaan cinta atau gimana ya? Wah nggak ada, zaman dulu itu nggak ada perempuan itu memiliki perasaan cinta kepada orang laki-laki, itu nggak ada. Pokoknya nurut kalau dinikahkan sama ayahnya sama ini ya itu, nggak gimana-gimana, nggak ada perasaan seperti itu. Itu katanya seperti itu. Ibu saya pun juga seperti itu ya, kalau zaman dulu seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan ya nyari sendiri-sendiri ya begitu ya. Nah itu makanya kadang kan susah untuk menganggap mertua itu laksana orang tua lah begitu. Ya andaikan seperti itu tetap ya, karena sampean sudah belajar. Nanti kalau andaikan sudah berumah tangga, harus menganggap mertua itu bagaikan orang tuanya sendiri ya begitu. Orang-orang dulu itu akhlaknya bagus ya. Ini ada ya di tetangga saya itu. Tetangga saya itu kan suami pertama itu meninggal dunia. Suami pertama memiliki seorang ibu, nggak ada yang mengasuh. Lah perempuan ini menikah lagi dengan orang lain, tapi dia tinggalnya bersama ibu mertuanya yang dari suami pertama. Karena merawat, karena ibunya itu kan sudah tua, dirawat begitu. Orang-orang dulu seperti itu.
juga ada orang yang ada di kandangan ya, tapi saya nggak tahu namanya pikir ya. Tapi yang tahu namanya ayah saya. Jadi perempuan tersebut pernah ditinggal, ini kehebatan perempuan masa lalu. Pernah ditinggal sama suami. Akhirnya ya, si suami itu tadi kan nikah lagi ya begitu ya. Ketika di akhir hidupnya, maksudnya itu ketika sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain, itu istri yang pertama itu apa? Karena nggak ada yang merawat, istri yang pertama itu merawat dia. Nah begitu. Orang-orang dulu seperti itu, hampir rata-rata begitu ya, punya apa? Kepribadian yang sangat kuat, mungkin seperti perempuan Palestina ya, mungkin seperti itu zaman dulu, sangat kuat, tabah. Ditinggal pergi haji 6 tahun ya. Zaman dulu kadang kalau pergi haji itu bukan naik kapal laut, tapi jalan kaki 6 tahun baru pulang. Itu tetap istrinya setia gitu ya, zaman dulu. Nah, kita lanjutkan. Hendaknya memperlakukan siswanya mujra waladihi, laksana anaknya sendiri, fis syafaqati, dalam hal kasih sayang. Nggak boleh berat sebelah. Hanya saja yang sulit untuk adil itu masalah memberi uang ya, ini susah ya. Kalau sama kan banyak ya, saya nggak mungkin bisa ngasih uang, ya bisa sih, tapi bisanya mungkin 100 rupiah ya bisa ya, tapi karena Saman sudah punya orang tua yang sudah memberikan nafkah ya begitu ya. Wa ya'dhiruhum, dan memaafkannya fi su'i adabin, ketika memiliki tata krama yang buruk ya, dimaafkan. Oh alah, cek bocah nom ya, biasa seperti itu. Wajaf watin kasar, tasdur minhum, yang muncul, yang keluar dari mereka para siswanya. Wa innal insana minna, karena sesungguhnya manusia ya, semuanya kita ini manusia, mu'arradun lin naqais, terbuka untuk menerima kekurangan. Artinya mesti memiliki kekurangan ya begitu ya. Gak iso kon sempurna terus, itu nggak bisa. Termasuk seorang guru pun juga begitu. Hanya saja memang guru itu harus berusaha untuk menutupi kekurangannya dari para siswanya. Ya tujuannya apa? Hikmahnya ya, seperti yang saya ceritakan tadi, supaya apa? Kata-katanya itu manjur ya begitu ya, mudah untuk mendidik karakter yang baik. Ini kalau gurunya baik, tapi kalau gurunya nggak baik, waduh ini juga bahaya juga ya. Makanya penting belajar ilmu agama untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Allah yarfa'as sautahu fid darsi, tidak mengeraskan suaranya ketika mengajar. Lah ini ada pengeras suara gimana ya? Karena nanti biar dengar semuanya begitu ya. Zaidan ala qadril hajati, melebihi yang dibutuhkan, kadar yang dibutuhkan. Wala yakhfadahu, dan tidak melirihkan suaranya. La yahsulu ma'ahu kamalul faidah, yang tidak bisa didapatkan dengan suara yang lirih tadi, kesempurnaan faedah. Tidak bisa, faedahnya itu atau manfaatnya kurang ya, karena kurang keras. Ayyasuna majlisahu ya, selanjutnya ayyasuna majlisahu, menjaga majelisnya, anil lagwati, dari kegaduhan ya, macam-macam sebabnya.
atau bercanda atau gimana ribut. Kenapa kok begitu? Fa innal ghalata tahtal laghati. Karena kesalahan ya bisa jadi kesalahpahaman atau lain sebagainya. Itu bisa terjadi karena sebab gaduh. Gaduh karena ribut atau karena bercanda. Ya rame-rame itulah, begitu ya. Ayasuna majlisahu, menjaga majelisnya ansuil adab, dari tata krama yang buruk. Ya caranya duduk yang baik gimana. Wasiyahu, teriak-teriak bi ghairi faidatin, tanpa ada faedahnya. Wadhahiki, tertawa. Ya tertawanya kebablasan ya. Kalau tadi sampean tertawa yang wajar ya enggak masalah begitu ya. Wal istihza'i, mengejek, mengejek. Wabil jumlati, dan secara global harus dijaga angkul lima yukhillu bi adabit thalib, dari segala hal yang merusak mengurangi tata keramanya siswa. Fa'in sodaro minat polib, jika fa'in sodaro minat polib bidzalik, jika muncul dari siswa ya, jika ada tata krama yang buruk muncul dari siswa, fayunab bihuhu, hendaknya guru tersebut mengingatkannya. Bitori ta'rib, dengan cara sindiran, sekiranya nggak kroso, begitu ya. Misalkan termasuk tata krama terhadap kitab itu ada. Ya. Kitab yang kita baca ini ya, misalkan nggak boleh diletaki HP, begini, atau kacamata. Di sini nanti ada atau enggak ya? Mungkin ada, ya, tapi lupa ya saya. Terus pulpen, nah begitu ya. Terus mangsi, nah itu enggak bagus. Nah, ma'am kana, sebisa mungkin. Wala yusorrihu, dan jangan terang-terangan ya, karena khawatirnya sakit hati. Biasanya sakit hati kan malah enggak jadi belajar ya, begitu ya. Terutama yang anak-anak SD atau SMP itu ya kadang kan gurunya kan nggak merasa nggak bertujuan menyakiti atau berusaha untuk tidak menyakiti, tapi terlalu baperan lah begitu ya. Sakit hati akhirnya nggak ngaji lah, ini ya waduh malah bahaya begitu ya. Makanya harus bersabar ya kalau ketika mengajar di kalangan orang-orang awam, gitu ya. Apalagi zaman sekarang orang tua itu kan kurang perhatian. Padahal untuk suksesnya belajar mengajar itu harus bekerja sama antara orang tua dan guru. Nah, begitu ya. Orang tua dan guru. Orang tuanya harus mengingatkan anaknya waktunya belajar, harus diingatkan. Nah, begitu. Kalau nggak diingatkan ya nggak sukses nanti ya, begitu ya. Dan orang tuanya harus terima kalau andaikan gurunya itu ngandani. Ini ada hal yang penting ya. Orang tua itu nanti kalau mendidik seorang anak itu sejak mulai tamyiz, paham untuk diajak bicara, itu harus sudah dibiasakan kebiasaan yang baik. Jangan dibiarkan. Kalau salah harus langsung dikasih tahu. Kebiasaan yang baik ya, yang paling mudah misalkan makan pakai tangan kanan, membaca basmalah,
dan seterusnya. Ada sebagian anak yang tidak pernah diingatkan sama orang tuanya. Bahkan andaikan ada yang mengingatkan itu orang tuanya nggak terima. Lah ini usum zaman sekarang. Ini malah nanti bisa menjadi bumerang bagi orang tuanya. Sekarang masih kecil, masih belum kerosok. Nanti kalau sudah besar ya bisa menjadi bumerang. Ada ya sebagian seorang anak itu, ya Allah, itu nakalnya minta ampun. Itu apa? Mengencingi kudung temannya. Mengencingi kudung temannya. Wah, itu kan nakalnya pol-polan itu ya. Akhirnya apa? Kerudung yang apa? Orang yang anak perempuan yang memiliki kerudung yang dikencingi itu lapor ke orang tuanya. Lah orang tuanya, ibunya itu ya nggak enak langsung menegur anak itu, tapi langsung dilaporkan ke ibunya si anak tadi yang mengencingi itu. Lah kok ternyata apa? Ibunya si anak tadi itu bukannya malah memarahi anaknya yang nakal itu, malah justru memarahi yang lapor ke ibunya itu. Kamu kok lapor-lapor ke ibumu lah begitu ya? Gak usah lapor-lapor loh, bagaimana ini ya begitu. Lah ini makanya anak ini kalau pas ngaji dibenerin itu susahnya minta ampun, malah nentang. Lah begitu. Wah, begini ya. Repot ini ya begitu. Kalau nanti kalau diingatkan, kalau secara keras malah orang tuanya menyalahkan gurunya. Lah ini walah. Berat ini ya. Kalau seperti ini ya sudah, kamu jangan ngaji ke saya, cari guru yang lain, begitu aja. Itu gak ada manfaatnya itu. Ya, karena orang tuanya bukannya malah membantu. Lah ini banyak ya di masa sekarang itu. Jadi mbok anaknya mbok salah, mbok bener dibelo ya. Selalu dibela terus. Nah, ini nggak benar. Jadi harus seorang anak kalau keliru langsung diingatkan sejak kecil, biar tahu. Wa bitoriqir rahmah, dengan cara kasih sayang, menunjukkan karena dia sayang. La bitoriqit taubih, bukan dengan cara untuk mempermalukan, ya bukan. Nah ini cara seperti ini memang harus memiliki kebijakan, memiliki kecerdasan spiritual ya dalam diri. Nggak semudah ini. Illa idzak tadot maslahatun fi dzalik, kecuali kalau ada kemaslahatan yang menuntut hal tersebut ya. Makanya menjadi seorang pendakwah ini bukan hal yang enteng ya, karena harus menjaga perasaan, karena dia harus memperbaiki karakter, tapi juga harus menjaga perasaan. Nanti kalau sampai perasaannya tersakiti itu ya nggak manjur, wes mental. Kecuali kalau orang tersebut ya bocah wes kuat mentalnya ya. Kayak zaman sekarang kan mentalnya kan lemah ya. Di masa lalu itu cerita dari bapak saya itu, kalau ngaji itu keliru itu katanya dikepuk nggak jalin, keliru itu ngaji Al-Quran keliru loh, kepuk gitu. Nah, begitu ya. Tapi tetap ngaji, tetap berangkat besok, tetap berangkat, bukannya langsung purek nggak seperti itu ya. Fa'innat tasrih, dikarenakan terus terang, langsung terus terang, wah kamu ini ya begitu. Wakas terotat taubih, dan sering mempermalukan. Kot tahtiku hijabal haibah, terkadang bisa merusak kewibawaan. Wibawaan ini bisa hilang ya. Ya memang betul ini. Seperti yang sebagian mubalek yang sekarang itu yang terjadi itu kan sering kali caci maki itu ya. Akhirnya kan apa? Wibawanya kan hilang.
hei anjing, hei babi, wah, seperti itu kan ada kan? Kan ada ya, balik seperti itu ya, caci maki. Kenapa engkau mempermainkan ayat-ayat Allah? Nah gitu. Hei anjing, ada seperti itu. Jika nggak ada para habaib, kalian masih menyembah pohon dan batu. Nah, begitu. Kan ada seperti itu. Maksudnya Wali Songo katanya itu habaib ya. Bukan ya, Wali Songo itu bukan habaib, bukan keluarga apa Ba'alwi ya. Ya sebagian keturunan Rasulullah, tapi sebagian orang Jawa asli ya, begitu ya. Karena manuskripnya itu ada ya, catatan apa namanya nasabnya itu ada, nah, begitu ya. Akhirnya apa? Nggak ada wibawanya kan begitu. Watu risul jur'ata alal hujum, membuat orang berani untuk menyerang. Akhirnya kan berani menyerang ya. Nah, begitu. Nyata ya kalau di medsos itu. Bil khilaf dengan berbeda pendapat. Wa tuhayyijul hirsa, dan menguatkan semangat alal israri untuk terus menerus berbeda pendapat. Malah akhirnya malah gak manjur lah begitu ya. Kalau sering kali mempermalukan orang lain, menghina orang lain, itu malah justru seperti ini yang terjadi sebaliknya. Haibah atau kewibawaannya hilang. Orang yang biasa dipermalukan, dihina itu malah menjadi berani untuk berbeda pendapat. Andaikan dikasih dalil itu malah ngengkel yang benar seperti ini ya begitu. Nggak manjur dalilnya begitu. Ya, ini hal yang sangat penting ya. Ayyuhibba li talibihi, menyukai untuk siswanya atau santrinya, ma yuhibbu li nafsihi, sesuatu yang dia sukai untuk dirinya. Apa yang disukai oleh gurunya apa? Misalkan makanan ya, misalkan mie ayam, misalkan gurunya suka mie ayam, maka dia harus punya rasa suka murid saya juga harus makan mie ayam lah begitu ya. Apa yang saya sukai juga untukmu, nah, begitu. Ibaratnya seperti itu. Minal khairi, berupa kebaikan. Misalkan saya seneng kalau paham, maka dia harus pengen muridnya juga paham. Saya suka kalau hafal, maka dia harus suka muridnya juga hafal, dan seterusnya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan dia hendaknya tidak menyukai untuk dirinya sesuatu yang murid tersebut menyukai, tidak suka untuk dirinya sendiri juga. Nah, gimana ya? Maksudnya apa yang dia benci untuk dirinya, maka hendaknya dia juga tidak suka kalau terjadi pada santrinya, pada siswanya. Ya, ini sudah jam 9 lebih ya, nggak apa-apa. Kita akhiri dengan baca tahlil. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbil firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.